Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, ketemu lagi dengan saya Yosi Girsang dari Tagar TV. Kali ini kita akan berdiskusi dan ngobrol-ngobrol santai sebenarnya. Dan topik yang paling asik menurut saya di masa pandemi ini itu bicara tentang e-commerce. Karena apa? Karena e-commerce ini adalah salah satu sektor primadona yang pertumbuhannya sangat signifikan terutama di masa pandemi. Dan menurut data yang dilansir dari We Are Social pada April 2021 yang kemarin, ada lebih dari 88% pengguna internet Indonesia yang memanfaatkan platform e-commerce. Bahkan persentase penetrasi e-commerce ini di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Nah, kalau kita bicara tentang e-commerce, nggak afdol rasanya kalau kita nggak ngobrol langsung dengan salah satu player terbesar di Indonesia, siapa lagi kalau bukan Tokopedia, di mana perusahaan ini dibesut oleh William Tanuwijaya, yang mana didirikan pada tahun 2009 yang lalu, artinya sudah hampir 12 tahun beroperasi. Nah, menurut data, Tokopedia saat ini memiliki lebih dari 11 juta pelaku usaha yang hampir 100%-nya diantaranya adalah UMKM. Bahkan platform yang identik dengan warna hijau ini digunakan lebih dari 100 juta pengguna aktif di seluruh Indonesia setiap bulannya. Nah, sebagai rumah bagi jutaan pelaku usaha, Tokopedia turut mendukung para pelaku usaha mikro dan menengah atau kita sebut UMKM, juga perorangan untuk ngembangin usaha mereka dengan memasarkan produk secara online. Yang terbaru nih, Tokopedia menggarap inisiatif namanya Hyperlocal sebagai bentuk komitmen dari perwujudan misi yang katanya berusaha untuk mendorong pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Dan melalui inisiasi ini, Tokopedia berencana untuk fokus mendukung para penggiat bisnis lokal di berbagai daerah di Indonesia supaya punya kesempatan yang sama dalam ngembangin usaha serta meningkatkan daya saing bisnis lewat teknologi. Nah, tidak berlama-lama lagi, kita sudah mengundang narasumber kita dari Tokopedia. Beliau adalah Regional Growth Expansion Senior Lead, Mas Evander Wijaya. Kita sapa dulu. Halo Mas Evander. Halo Mas Yosi, apa kabar teman-teman semua? Halo teman-teman Tagar semua. Salam kenal. Salam kenal Mas Evander, terima kasih udah bersedia ngobrol santai dengan kita di Tagar. Mungkin saya langsung aja nih Mas, soal inisiatif Hyperlocal dari Tokopedia. Ini kan sangat menarik. Terutama bagi pelaku usaha yang saat ini belum tahu, mungkin mereka baru pertama sekali mendengar, tapi tertarik karena tentu ada potensi keuntungan. Nah, dan mereka belum jadi partner di Tokopedia. Nah, step by step-nya ini seperti apa nih Mas Evander? Apa yang harus mereka lakukan? Oke. Mungkin aku menjawabnya agak cerita dulu tentang Tokopedia juga ya waktu masa pandemi ini gimana dan apa sebenarnya Tokopedia itu sekarang buat teman-teman yang mungkin belum tahu company yang seperti apa sih. Jadi Tokopedia itu sekarang adalah merupakan perusahaan teknologi Indonesia terus bertransformasi untuk menjadi super ekosistem teman-teman dengan misi untuk mendorong pemerataan ekonomi secara digital. Jadi Tokopedia hadir memang untuk menciptakan ekosistem di mana siapapun bisa memulai apapun dan menemukan apapun dari sisi penjualan ataupun pembeli nih. Makanya tagline kita itu sekarang kan selalu ada, selalu bisa ya. Gitu. Ya. Jadi siapapun bisa memulai dan menjual apapun dan siapapun bisa menemukan apapun. Gitu. Nah, di Indonesia kami di Tokopedia kita juga percaya untuk mendorong pemerataan ekonomi secara digital. Jadi digitalisasi ini memainkan peran yang sangat penting terutama untuk mendukung UMKM agar dapat terus berkembang ke depannya. Nah, ini kan yang ditanya tadi ya, step by step-nya itu seperti apa. Gitu. Jadi melalui misi ini, melalui inisiatif Hyperlocal ini, kita pengen masyarakat dari seluruh penjuru Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk menemukan berbagai produk kebutuhan dengan mudah. Gitu. Jadi fitur apa aja yang memang sekarang itu kita sediakan di Tokopedia, ada beberapa fitur yang mungkin dekorasi toko, voucher toko, broadcast chat, top ads, hingga bebas ongkir nih. Gitu. Dan kita juga punya yang namanya Pusat Edukasi Seller Tokopedia. Jadi pusat edukasi seller Tokopedia ini dirancang untuk menjadi wadah bagi seller Tokopedia untuk bisa mendapatkan banyak informasi terbaru seputar cara-cara berjual di Tokopedia, fitur-fitur terbaru, dan cara menggunakannya, gitu. Dan mungkin sementara itu, Mas Yosi. Oke. Kalau yang tadi sedikit spesifik ke step by step-nya, berarti gimana? Kita daftar atau seperti apa kira-kira prosesnya? Simpelnya, Mas. Justru sebenarnya simpelnya itu kalau teman-teman cari nih di Google cara buka toko di Tokopedia, itu sebenarnya sesimpel itu. Sesimpel teman-teman itu main sosial media gitu. Makanya sebenarnya kalau cara-cara berjualannya itu
cara memulainya itu sesimpel itu, teman-teman tinggal buka Tokopedia, mulai gitu. Makanya kan kita waktu ulang tahun ke-10 kemarin tagline-nya adalah mulai aja dulu ya. Sudah 10 tahun berjalan dan kita juga baru mulai. Jadi mulai aja dulu. Jadi sebenarnya tinggal dibuka. Nah, yang tadi kita jabarkan itu gimana cara mendevelop tokonya. Gitu. Gimana sih cara menaikkan omset di Tokopedia? Gimana sih cara biar ketika baru mulai secepatnya ada penjualan, dekorasi toko yang bagus itu seperti apa? Nah, itu yang tadi saya sebutkan, Mas Yosi. Ada itu tadi ya, ada semacam kelas gitu ya bentuknya, Mas Vandar ya? Yes, salah satunya ada kelas-kelas. Kalau teman-teman tahu, kita juga punya program namanya Keluarga Tokopedia gitu. Kalau kita buka itu ada regular kelas yang memang secara berkala, itu kita ada kelas-kelas berkaitan dengan fitur-fitur, cara penjualan gitu. Itu Mas Yosi. Ya, Mas Vandar, hyperlokal ini kan menekankan pentingnya kampanye lokal. Yes. Di mana itu mengeratkan penjual dan pembeli di satu wilayah. Atau kita sebut kampanye brand lokal lah. Contohnya di Bandung, orang tinggal di Bandung, ya biasanya kan berusaha untuk membeli produk di Bandung. Karena ini masuk akal, karena konsumen cenderung untuk membeli produk yang dekat lah dengan tempat tinggal ya, supaya ongkosnya nggak terlalu mahal. Dan ini kan sudah berjalan nih. Bagaimana pencapaiannya sejauh ini terhadap pelaku usaha UMKM ini? Nah, apa dampak yang mereka rasakan saat ini, Mas? Oke, sebenarnya kalau untuk dampaknya sendiri banyak sekali toko-toko yang memang udah kerasa banget ya pada saat pandemik itu. Mungkin nanti kita bisa cerita juga, kita masuk ke cerita toko-tokonya ya di berbagai kota. Tapi intinya ya pada saat pandemik ini traffic offline mereka itu banyak yang nggak terlalu terdampak gitu ya. Ya sangat banyak yang mereka coba online sebenarnya tadinya sebagai alternatif, tapi ternyata memang itu bisa ngeboost bisnis mereka secara offline maupun online gitu. Itu sih. Jadi inisiatif hyperlokal ini kan tujuan utamanya adalah kita pengen go lokal ke berbagai daerah untuk menggerakkan perekonomian daerah. Kita pengen seller-seller lokal yang menjadi raja, yang menjadi yang mendominasi di daerahnya sendiri. Itu Mas Yosi. Jadi kayak tadi, misal kita pakai fitur geotagging, jadi pembeli-pembeli di daerah-daerah itu bisa mendapatkan rekomendasi barang dari penjual yang terdekat. Gitu. Ada fitur-fitur juga mungkin saya bisa sharing di sini. Yang pertama itu Tokomart. Jadi halaman khusus di Tokopedia yang didedikasikan bagi konsumen untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, bahan-bahan makanan sehari-hari kalau kita ada kebutuhan. Itu Tokomart. Ada juga Tokopedia Nyam. Tokopedia Nyam itu sebuah kampanye yang dapat mempromosikan produk-produk kuliner di sekitar domisili. Dan itu juga ke geotagging tadi. Yang terakhir ini juga nggak kalah menarik. Itu ada namanya kumpulan toko pilihan, Mas Yosi. Jadi lewat page kumpulan toko pilihan ini, halaman ini, penjual bisa memasarkan produk-produknya ke masyarakat setempat sehingga biaya ongkir menjadi lebih efisien. Jadi kalau di daerah-daerah ada di beberapa kota, itu kalau kita buka Tokopedia di depan ada tuh kumpulan toko pilihan, itu isinya hanya toko-toko yang memang berasal dari kota tersebut, Mas Yosi. Gitu. Oke, jadi misalkan nih saya sekarang posisi lagi di Jakarta, kemudian saya sedang mencari barang, misalkan simpelnya baju lah gitu ya, atau sepatu gitu. Maka itu otomatis yang akan muncul di layar Tokopedia saya, di aplikasi saya adalah yang toko-toko pilihan tadi itu Mas ya, yang akan diutamakannya. Yes, yang di Jakarta. Nah sebenarnya konsep hyperlokal ini yang tadi sebenarnya kita pengen develop ya teman-teman di daerah-daerah gitu. Lebih ke daerahnya ya. Betul, kalau di Jakarta mungkin seller-seller udah banyak ya yang memang ngerti gitu. Bahkan sangat banyak brand-brand, lokal brand gitu ya, brand-brand lokal yang memulai usahanya malah dari online bukan dari offline gitu. Nah yang di daerah-daerah ini kita pengen develop buat mereka yang memang masih belum ngerti cara berjualannya, masih bingung mulainya gimana sih. Nah ini kita bantunya, salah satunya dari hyperlokal ini geotagging, kumpulan toko pilihan gitu. Jadi orang-orang di daerah-daerah juga ketika buka toko ya penjual-penjual dari lokal sendiri yang kita utamakan untuk bisa ditampilkan dan terlihat. Itu Mas Yosi. Kalau bicara sedikit tentang profit, keuntungan Mas terhadap inisiatif hyperlokal ini terhadap para pelaku usaha UMKM yang udah berjalan, kira-kira bisa dikasih gambaran Mas dampaknya ke mereka? Dampaknya ya, mungkin kalau dampak nominalnya, karena kalau dampak nominal itu di tiap-tiap toko juga tiap kategori kan beda marginnya Mas ya. Tapi mungkin yang saya bisa cerita di sini, selama pandemi dan dari hyperlokal ini, 7 dari 10 pelaku usaha di Tokopedia selama pandemi itu mengalami peningkatan volume penjualan yang rata-rata itu 135%. 133%. Dan saat pandemi, 90% penjual di Tokopedia itu merupakan penjual di skala mikro gitu. Jadi yang memang benar-benar baru memulai Mas. Betul. Gitu.
Ya, 68,6% dari data kita itu dari penjual yang bergabung saat pandemi merupakan pencari nafkah tunggal di keluarga, dan ada beberapa kota yang memang growth pertumbuhannya itu sangat baik, itu kayak Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, itu beberapa provinsi dengan peningkatan penjualan pelaku usaha tertinggi gitu. Ada juga kayak Bali, Yogyakarta, dan DKI Jakarta, itu provinsi dengan peningkatan jumlah pelaku usaha tertinggi selama pandemi. Gitu. 76% dari data internal kita penjual mengatakan mereka kemudahan mengelola bisnis menjadi alasan untuk bergabung di Tokopedia gitu. Dan yang terakhir, rata-rata pengeluaran bulan konsumen sebelum dan sesaat pandemi di Tokopedia meningkat 71%. Jadi ya peningkatan ini kan yang juga dinikmati oleh para teman-teman penjual ya. Iya, gitu. Iya. Jadi justru ke daerah ya yang lebih ada peningkatan omset ya. Artinya benar-benar dia menyasar ke para pelaku UMKM yang tadi 90% lebih adalah justru UMKM yang ada di Tokopedia ya Mas ya? Betul. Oke. Nah, kalau bicara tentang pengetahuan umum nih Mas, soal produk apa aja sih sebenarnya yang bisa dijual di Tokopedia dan apa yang nggak boleh dijual di Tokopedia Mas? Supaya orang misalkan nih ada yang baru mau berpartner dengan Tokopedia menjadi pelaku UMKM online, apa yang harus produk yang mereka hindari untuk dijual? Sebenarnya kalau produk-produk yang tidak boleh dijual di Tokopedia itu sebenarnya ada produk-produk listnya ya. Ya tentunya produk-produk yang nggak legal ya. Tapi selama memang produk-produk itu legal untuk diperjualbelikan, harusnya itu nggak ada masalah sih Mas Yosi. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, tadi misal barang-barang yang memang punya potensi gitu ya. Ini yang lucu sih di marketplace dan di Tokopedia. Sebenarnya ya selama pandemi sangat banyak beberapa kategori memang bertumbuh. Orang-orang itu sekarang jadi kalau beli makanan, beli groceries, beli kebutuhan daily gitu ya. Banyak juga yang memang carinya sekarang di Tokopedia gitu. Tapi nggak tertutup juga untuk orang-orang yang memang itu kayak hobinya ya kayak buku gitu ya. Kayak kategori-kategori yang kelihatannya itu nggak mungkin skalanya nggak sebesar kategori lain, itu juga peningkatannya bagus sih. Dan terutama juga banyak seller-seller dari kategori-kategori makanan minuman itu juga yang baru memulai usahanya di Tokopedia dan memang mereka bisa berkembang. Jadi all kategori sejauh ini merata sih pertumbuhannya, tapi memang ada beberapa kategori yang memang itu di atas kategori lain gitu. Oke. Jadi istilahnya otomatis ya barang-barang yang normal yang bisa dijual ya itu langsung dijual aja ya. Nggak usah terlalu berlebihan. Karena kan sempat Mas itu agak rame soal apa ya, kalau nggak salah ada UMKM yang menjual barang nggak ada BPOM-nya gitu loh. Yang kayak gitu-gitu nggak ini ya, nggak langsung kena blacklist atau gimana ya Mas? Mungkin bisa dikasih gambaran supaya ini orang ketika mulai menjadi pelaku usaha itu nggak bingung gitu. Ya, kalau untuk BPOM sendiri legalitas sebenarnya kalau untuk jual makanan-makanan biasa sih sejauh ini nggak pernah ada permasalahan yang seperti apa ya gitu. Tapi memang kalau untuk barang-barang yang memang ada tendensi untuk orang tuh ketika ngeliat barang itu, oh ini barang legalitasnya gimana sih? Ya tentu itu akan berpengaruh ke toko itu sendiri kan ya Mas Yosi ya. Iya, kayak kosmetik misalnya Mas ya. Ya betul. Misal Mas Yosi buka di Tokopedia ada kosmetik, yang satu ada legalitasnya, yang satu enggak gitu loh. Ya tentu Mas Yosi juga akan punya pertimbangan sendiri kan untuk memilih produk mana gitu. Nah itu relate-nya juga nanti ke tokonya nih, di luar produknya berapa banyak toko-toko yang ngejual barang kosmetik itu legal, gak ada masalah, tapi gimana cara nge-touch tokonya biar cantik, biar bagus gitu, biar ketika orang lihat ada kecenderungan mau beli, karena kan faktornya banyak ya gitu, fotonya seperti apa, deskripsinya seperti apa. Nah itu yang kita bantu untuk support teman-teman penjual lokal biar gimana sih toko itu bagus gitu. Oke, Mas Wander, ini udah sangat clear dan sudah sangat nyata. Jelas ada contoh case yang terjadi di berbagai daerah Indonesia bahwa justru pelaku usaha UMKM yang lokal itu bisa memperoleh omset yang meningkat ya tadi ya. Revenue mereka naik, penjualan mereka naik dengan adanya inisiatif hyperlokal ini. Tadi juga udah dijelaskan itu sangat mudah untuk bisa join langsung seperti kayak kita ngebuka aplikasi atau mau join, mungkin simpelnya main game gitu ya. User masukin email, telepon, udah kita langsung bisa jualan. Dan tentunya mudah-mudahan ini bisa berdampak kepada, apalagi di tengah pandemi ini, kepada
masyarakat kita yang memang UMKM itu kan sangat besar dan menjadi salah satu tulang punggung di perekonomian negara Indonesia. Sebagai penutup nih, Mas Ivander, kita mau dengar nih, mungkin ada yang mau disampaikan, hal-hal yang mungkin tadi masih di luar dari yang kita diskusikan tentang inisiatif Hyperlocal Tokopedia ini. Silakan Mas Ivander sebagai penutup. Terakhir ya, sebenarnya ini yang tadi juga saya sempat mau share tapi skip ya. Jadi selama periode pandemi ini, jumlah penjual yang itu berjual di Tokopedia itu meningkat dari 3,8 meningkat lebih dari 3,8 juta, sorry. Jadi yang tadinya itu sekitar 7 jutaan penjual, dari pandemi ini meningkat 3,8 juta sampai hampir 11 juta penjual yang ada di Tokopedia. Pengguna aktif bulanan kita juga meningkat 10 juta, sekitar 100-an juta setiap bulan semenjak pandemi. Jadi, dan itu yang tadi saya mention, yang saya tadi sebutkan, yang saya tadi share, yang nambah ini kebanyakan memang orang-orang yang pertama kali melakukan penjualan dan memang skalanya masih kecil gitu. Jadi sebenarnya ketika ditanya step-stepnya ya mulai aja dulu gitu. Jadi hampir nggak ada, harusnya nggak benar-benar ada kesulitan, dan kita juga udah sediain step-stepnya ketika toko itu mau develop bisnisnya itu seperti apa, mau develop tokonya itu seperti apa. Jadi ya menurut saya ya mulai aja dulu. Oke, kalau yang tadi ikut kelas-kelasnya tadi supaya bisa naikin omset itu juga langsung masuk ke websitenya Tokopedia ya Mas ya? Ya, ada namanya keluarga Tokopedia di Facebook. Nanti teman-teman bisa join gitu ya. Itu semuanya lengkap kok di situ, semua fitur, semua sharing-sharing gitu ya. Itu banyak yang akan kita update dan memang secara rutin. Itu udah aktif banget kok. Itu Mas Yosi. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Ivander Wijaya, Regional Growth Expansion Senior Lead dari Tokopedia untuk waktunya bersama dengan kami Tagarians. Semoga bisa bertemu lagi dan tentunya selalu sehat. Sampai ketemu kembali. Thank you teman-teman semua. Thank you Mas Yosi.